Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izul Maulana, NIM 256120010075. Ingin menjelaskan tentang pertanyaan peserta dan post-test dan bab 8 tentang pengendalian internal dan kas. Tujuan pembelajaran. Nah, sini udah aja guys tujuan pembelajaran dari bab 7. Kalau nggak subscribe dulu gitu, subscribe. Oke guys, lanjut. Pengendalian internal kerangka kerja terintegrasi dalam standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal, pengamanan aset, informasi akurat, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Nah, ini tujuan pengendalian internal guys ya. Lanjut, unsur pengendalian internal. 5 unsur pengendalian internal elemen internal control yang ditentukan oleh kerangka kerja yang terintegrasi. 1. Lingkungan pengendalian risiko atau risk assessment, produser pengendalian, pengawasan, dan informasi dan komunikasi. Kita lanjut. Tampilan kedua, unsur-unsur dalam pengendalian internal. Ancam atau pengendalian. Nah, ini nih contohnya. Bukan contoh sih, nyatanya lah nyata. Ancaman terhadap pengendalian, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pengawasan, informasi dan komunikasi, manajemen dan perusahaan. Kayak pokok ini ya. Lanjut. Lingkungan pengendalian. 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan adalah sebagai berikut. Struktur organisasi, filosofi manajemen dan gaya operasi, dan kebijakan profesional. Penilaian risiko. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan dan ancaman persaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. 2. Manajemen harus menilai risiko-risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk mengendalikannya. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk menjaga kekurangan. Prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting, meliputi hal berikut ini: personal yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. Permisahan tanggung jawab untuk operasi berkaitan operasional, menyimpan aset dan akuntansi, bukti, dan langkah-langkah keamanan. Prosedur pengendalian internal. Prosedur pengendalian internal sama guys kayak tadi. Bedanya prosedur pengendalian yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib, permisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan pemisahan operasional, menyimpan aset dan akuntansi berikut. Bukti dan tindakan keamanan. Lanjut. Pengawasan sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki aktivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Tampilan 5, sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Tanda pengertian sistem dari manusia. 1. Perubahan drastis yang gaya hidup tanpa menang dan hadiah, hubungan yang akrab dengan pemasok, menolak mengambil cuti, saling berontak dengan karyawan lain, konsumsi alkohol atau obatan berlebihan. Nah, ini nggak boleh guys. Yang kelima apa lagi? Tanda peningkatan sistem akuntansi. Dokumen hilang atau jeda norma transaksi bisa berarti dokumen yang digunakan untuk transaksi tidak sedua. Peningkatan luar biasa, pengendalian uang ke pelanggan, pengembalian bisa saja pas. Hati-hati nih guys. Perbedaan antara penerimaan kas harian dan setoran bank bisa bermakna penerimaan kas dicuri sebelum disetoran ke bank. Waduh, parah. Peningkatan mendadak kebayaran yang terlambat, karyawan bisa mencuri uang pembayaran. Saya karyawan apa itu? Penundaan pencatatan transaksi, kemungkinan ada usaha penghambat deteksi kecurigaan. Kita lanjut. Informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian serta pengawasan yang dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan hukum dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengembalian keputusan dan pelaporan eksternal. Lanjut. Keterbatasan pengendalian internal. Ilmu pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan faktor-faktor berikut: pengendalian elemen manusia, pertimbangan biaya manfaat. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Kas atau bahasa Inggrisnya cash meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Kayak BRI, Mandiri ya gitu guys ya. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan hanya siap untuk ditarik kapan saja juga disebut cash. Nah, tuh kan. Biasanya yang dianggap cash oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Kalau cash mah ya, sekarang mah cash mah uang kertas ya.
cash apa debit, misalnya begitu kan. Sebagai contoh, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank dan hal itulah yang dianggap sebagai cash. Biasanya kiri sih, sekarang kiri simpan cash. Pengendalian cash terhadap penerimaan dan pembayaran. Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank, misalnya satu digunakan untuk membayar secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening bank, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Yang buku besar itu ada buku besar akuntansi, orang-orang akuntansi biasanya itu. Cash adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan cash dan transaksi cash secara hati-hati. Pengendalian terhadap penerimaan cash. Untuk melindungi cash dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan cash sejak diterima sampai cash disimpan di bank. Biasanya perusahaan menerima cash dari dua sumber utama pelanggan. Pelanggan yang membeli barang atau jasa, pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk melindungi cash yang diterima di penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Cash yang diterima dari penjualan tunai. Nah, pelanggan, barang dan stok penjualan dapat nama akuntansi, air jurnal, pembayaran, bukti setoran. Wah, ini mah kayak makan pokok ini ya. Lanjut, kas kurang atau kas lebih. Kasir dapat membuat kesalahan pemberian uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan. Nah, kalau misalnya lebih lumayan ini ke pelanggannya bisa. Sebagai akibatnya jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih. Cash short and over dalam bahasa Inggris ya guys. Contoh kas kekurangan atau kas lebih sebagai ilustrasi, asumsikan data mesin kasir pada 3 Mei sebagai berikut. Total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai sebesar 35.650.000. Kasirnya 3 pada penjualan tunai 35.668. Penjualan tunai menerima kas dan kekurangan kas sebesar 22.000. Dalam kurung 35,690 juta 300 dikurang 35,668 juta akan dicatat sebagai ini di bawah contohnya guys. Nah, ini cara penulisannya guys ya. Oke, kita lanjut. Kas kurang atau kas lebih. Jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut pada akhir produk akuntansi. Saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi. Nah, berarti itu kalau lebihnya itu dimasukkan kayak di beban-beban lain, misalnya ada gaji, beban karyawan, beban listrik, segala macam guys. Saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam sebagai penghasilan lain-lain. Nah, ya. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran di bahasa Inggris remittance slip bersama dengan lembar pembayaran mereka. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas juga dapat diterima dengan pelanggan melalui transfer dana elektronik atau yang bisa disebut QRIS. Kalau bahasanya Electronic Fund Transfer (EFT). Sebagai pemegang kartu kredit, memberi kuasa kepada bank menerima kartu kredit untuk menambahkan tagih-tagihan rutin seperti ini bukan kris, telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk alternatif transfer dana elektronik bulanan. Setiap bulan, perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan cash ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagai pengalihan saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Kita lanjut. Pengendalian pembayaran cash. Pengendalian terhadap cash harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Cash yang digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Lanjut. Sistem voucher.
Sistem voucher merupakan seringkali prosedur untuk mengizinkan dan mencatat dibayar sistem pembayaran kas. Voucher adalah satu dokumen yang memberikan bukti pembelian, izin membayar cash atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dan pemasak pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Lanjut. Kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik. Kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik ya. Contohnya Dana, GoPay ya. Kok bisa disebut Makiris guys. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda menggunakan mesin ATM. Kalau ini kartu ATM ya guys. Pakai kartu. Penerimaan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik misalnya membayar gaji karyawan. Ditransfer. Rekening bank menggunakan rekening bank adalah untuk pengendalian internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank ada sebagai berikut. Rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. Rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas. Merekonsilisasi saldo atas akun kas dalam pencatatan pesan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang penting. Penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank statement dikirimkan ke nasabah dalam bentuk catatan hard copy maupun email soft copy. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Tampilan laporan bank. Contoh laporan bank Cipta Karya Menara Rakyat Cipta Lantai 7 Jakarta. Ini contohnya guys. Contoh laporan yang ada di bank-bank itu. Oke, lanjut. Hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Perusahaan aset kas di bank liabilitas rekening nasabah. Saldo meningkatkan meningkatkan aset dan menurunkan aset. Dalam liabilitas nomor debit kebanyakan melalui transfer dana atau benar dari cek kosong sangat baik. Kenaikan dalam liabilitas memo kredit setelah mulai transfer dana elektronik penerimaan pembayaran wesel tagihan pencegahan pinjaman dari bank mendapatkan bunga kesalahan bank. Laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Catatan PT Sigma Utama dan laporan banknya. Oke, ini di atas ada laporan bank dan Sigma Utama. Nah, jadi itu di bawahnya laporan Sigma. PT Sigma Utama harus menentukan penyebabnya selisih bunga ini. Selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank. Selisih tersebut dapat disebabkan tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Nah, ini salah nih guys. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik dalam perusahaan. Nah, biasanya juga kesalahan itu dalam pencatatan yang kurang fokus atau nggak sengaja atau kelewat gitu guys. Rekonsiliasi bank merupakan informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku pesan dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilakukan dalam posisi keuangan. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam dua bagian. Bagian berhubungan dengan saldo kas mengenai rekening bank dan yang berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Bagaimana perusahaan dimulai dengan saldo kas menurunkan catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Kedua, saldo yang disesuaikan rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama, harus seimbang. Contoh rekonsiliasi bank. Nah, ini contohnya guys yang ada di bawah. Saldo kas menurut bank ditambah debit kas yang didapat dari bank, setoran yang belum dicatat oleh bank dikurangi kredit kas yang tidak dapat laporan dan cek yang belum diungkapkan dan lain-lain. Langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank. Langkah-langkah masuk saldo kas menurut bank dari saldo akhir kas menurut rekening bank. Langkah 2, tambahkan dengan deposit yang tidak dicatat oleh bank. Identifikasi deposit yang tidak dicatat oleh bank dengan cara membandingkan sisa deposit yang terdapat dalam rekening bank dengan deposit yang tidak tercatat yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan periode saat ini. Contoh, setoran belum dicatat bank pada akhir deposit in transit or
setoran dalam perjalanan. Langkah 3, kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Identifikasi cek yang beredar dengan membandingkan cek yang telah dibayar dengan cek yang beredar yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan cek yang tercatat. Contoh, cek sedang beredar pada akhir periode outstanding 6. Langkah 4, tentukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah 2 dan mengurangi langkah 3. Langkah pada rekonsiliasi perusahaan. Langkah 5, masukkan saldo kas menurut perusahaan dan saldo akhir kas dalam buku besar. Tambahkan dengan memo. Langkah 6, tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat. Identifikasi memo kredit bank yang belum dicatat dengan membandingkan memo kredit rekening bank ke air jurnal. Contoh, respon tagihan dan bunga yang dikumpulkan oleh bank. Langkah 7, gunakan dengan memo debit yang belum dicatat. Identifikasi memo debit bank yang belum dicatat oleh perusahaan dengan membandingkan memo debit laporan bank ke air jurnal. Contoh, cek kosong, NSF, pelanggaran buat administrasi bank. Langkah 8, tentukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah 6 dan mengurangi langkah 7. Buktikan jika saldo disesuaikan sama. Langkah 9, buktikan jika saldo disesuaikan yang ditentukan dalam langkah 4 dan 8 yang sama. Investasi dari rekonsiliasi bank. Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma untuk ditampilkan di laporan bank ini menunjukkan saldo sebesar 3,359.790 per 31 Januari 2012 dalam buku besar PT Sigma utama bertanggal yang sama adalah Rp7.559.990. Berikut ini adalah informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Investasi dalam rekonsiliasi bank. Langkah 2, setoran tanggal 31 Januari belum dicatat dalam rekening bank Rp816.200. Cek yang belum dihubungkan 0812 1061 dan seterusnya. Langkah 6, besar tagihan 400. Ini contohnya guys ya. Langkah 3, langkah 6, besar tagihan 400 berikut bunga sebesar 8.000 diterima oleh bank belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo kredit 4.800.000. Langkah 7, cek dari pelanggan selama cairan sebesar 300 dikembalikan oleh bank karena dana tidak untuk disebut tampak dalam memo debit 300. Beban administrasi bank sebesar 14.000 belum dicatat dalam jurnal seperti itu ditunjukkan dalam memo debit 14.000. Sebagai tambahan sebuah kesalahan 900 dan nomor kesalahan yang terjadi ketika cek 0879 sebesar 732.260 rupiah untuk pembayaran utang ke CV Mahakam dicatat di jurnal sebesar 723.260 rupiah. Tentukan sebesar bank untuk PT Sigma utama. Nah, ini contohnya guys. Contoh laporan rekonsiliasi bank untuk PT Sigma. Nah, ini dia. Di situ kenapanya ada halamannya guys. Oke, lanjut. Air jurnal untuk PT Sigma berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya. Air jurnal untuk PT Sigma utama sebagai berikut. Juli kas masa bagian sini kita lihat guys ya. Dana kas keperluan khusus perusahaan biasa harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor atau perbaikan kecil. Dana kas dari keperluan khusus dana kas kecil biasa diisi kembali pada jarak balik atas saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali apabila dia ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek detail sejumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil. Investasi dana kas kecil sebutkan bahwa dana kas kecil sebagai sebesar 500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Nanti kita bisa kecil kas debit kredit. Dana kas kecil juga ketika jumlah dana dinaikkan kas kecil ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Pada ilustrasi dana kas kecil pada akhir bulan Agustus kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos-pos rutin. Contohnya kas kecil. Air jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil pada tanggal 3 setelah Agustus dan sebagai berikut. Nah, ini contohnya cara penulisannya guys. Dari sini terus masuk ke buku
alokasi dan equivalence. Gabungan kas dalam laporan keuangan atau posisi keuangan kedai kopi yang menyajikan kas ditunjukkan sebagaimana ini salah satu laporan posisi keuangan dari kedai kopi. Rasio kas pada pengeluaran kas untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam suatu keuangan merupakan hal penting untuk proses berlangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan dan ratio of cash automatically get expense berguna untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa pembiayaan tambahan dan arus kas positif kegiatan operasi. Rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Rasio kas terhadap beban kas per bulan kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Rasio kas terhadap beban kas bulan sama dengan kas pada akhir tahun per beban kas per bulan. Kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan akibat ada beban kas bulan terkadang disebut kas bulan diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas sebagai bentuk beban kas bulanan sama dengan arus kas negatif dari kegiatan operasi per 12. Ilustrasi hasil data berikut dalam ribuan diambil dari laporan keuangan Ocean Power Technologies. Contohnya guys, kas dan setara kas pada akhir tahun arus kas dari kegiatan operasi. Ilustrasi hasil kas pada pengeluaran kas per bulan. Berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, beban kas di bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini contoh penghitungan kas bulanan dan rasio kas pada beban kas. Oke, itu aja